Pernah nggak sih kamu lagi nunggu giliran presentasi atau ditodong ngomong di depan umum, tiba-tiba tanganmu terasa dingin kayak es, tapi juga basah karena keringat. Udah gugup, tangannya malah jadi kayak baru dicelupin ke air es. Tapi tahu nggak, ternyata reaksi aneh ini ada penjelasan ilmiahnya, dan tubuhmu sebenarnya nggak sedang error. Justru ini tanda bahwa sistem pertahanan tubuhmu sedang bekerja keras merespons stres atau tekanan yang kamu rasakan. Bukan cuma kamu yang mengalaminya, hampir semua orang pasti pernah ngerasain momen kayak gini. Nah, saat kamu merasa gugup, tubuhmu otomatis masuk ke mode siaga penuh lewat sistem yang namanya response fight or flight. Ini adalah mekanisme yang sama untuk bertahan hidup yang sudah ada sejak zaman pertama manusia ada. Sistem saraf simpatik langsung aktif, jantung berdetak lebih cepat, nafas jadi pendek-pendek, dan otak mulai fokus pada kemungkinan bahaya. Meski kondisi manusia sekarang tidak sedang dikejar harimau, otakmu tetap menganggap situasi itu mengancam. Alhasil, tubuhmu menyiapkan energi untuk melawan atau kabur, meski sebenarnya cuma lagi nunggu giliran untuk presentasi. Nah, salah satu efek dari mode siaga ini adalah dialihkannya aliran darah dari bagian luar tubuh seperti kulit tangan dan kaki ke organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otot besar. Akibatnya kulit tangan jadi kehilangan suplai darah dan terasa dingin. Ini yang bikin telapak tanganmu serasa kayak udah disimpan di kulkas, tapi anehnya dalam kondisi yang sama kelenjar keringat justru aktif banget dan bikin tanganmu basah kuyup. Lah kok bisa? Tangan jadi dingin dan berkeringat sekaligus? Jawabannya ada pada hormon stres, terutama adrenalin, yang bikin kelenjar keringat terutama yang ada di telapak tangan dan kaki bekerja ekstra keras. Keringat ini bukan karena tubuhmu kepanasan, tapi karena respon emosional. Bahkan ada istilah khusus untuk kondisi seperti ini, yaitu emotional sweating. Berbeda dengan keringat akibat olahraga ataupun panas, keringat karena gugup justru sering muncul di tempat-tempat kayak saraf, seperti telapak tangan, kaki, dan kening. Ini adalah cara tubuh menyiapkan diri supaya tetap siaga tempur. Telapak tangan memang punya konsentrasi kelenjar keringat yang tinggi. Itulah kenapa bagian ini jadi alarm paling sensitif kalau kamu lagi kondisi tegang. Nggak heran kalau dalam situasi sosial yang bikin stres, kamu tiba-tiba ngerasa tanganmu nggak nyaman untuk salaman, megang mic, atau sekedar naruh tangan di meja. Lebih dari sekedar reaksi fisik, ini juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Tapi jangan buru-buru panik. Ini adalah hal yang sangat normal dan justru menunjukkan kalau tubuhmu bereaksi sehat terhadap tekanan. Mekanisme ini dulunya sangat berguna untuk menstimulus manusia agar dapat bertahan hidup di alam liar. Mereka harus siap siaga saat untuk melawan ancaman fisik dari hewan predator. Tentu beda halnya dengan manusia modern. Walaupun sekarang ancamanmu adalah audiens dan dosen killer, tubuhmu masih menggunakan sistem pertahanan yang sama seperti jutaan tahun lalu. Sifat alamiah tubuh manusia di zaman dahulu ataupun di zaman sekarang tidak akan pernah berubah, Mas Bro. Nah, begitu penyebab stresnya hilang, entah karena kamu sudah selesai presentasi ataupun dinyatakan lulus wawancara, tubuh akan kembali ke mode tenang berkat sistem saraf parasimpatik. Denyut jantung melambat, pembuluh darah kembali melebar, tangan jadi hangat lagi dan keringat perlahan berhenti. Tapi proses ini butuh waktu, jadi wajar kalau kamu masih ngerasa sisa-sisa ketegangan beberapa menit setelahnya. Kalau kamu ngerasa tangan dingin dan berkeringat terlalu sering dan muncul di situasi ringan sekalipun, bisa jadi kamu mengalami kondisi bernama palmar hyperhidrosis, yaitu keringat berlebih pada telapak tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Misalnya, untuk beberapa kasus seseorang tangan dan kakinya tetap berkeringat meski dalam kondisi minim tekanan. Ini bisa diatasi dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan produk antiperspiran. Khusus yang perlu perawatan medis bisa dengan menggunakan ion toporesis atau botox. Tapi selama masih dalam batas wajar, kamu nggak perlu khawatir sama sekali. Faktanya tangan dingin dan berkeringat saat gugup adalah reaksi yang sangat manusiawi.
Bahkan banyak public speaker profesional, aktor, dan atlet top dunia yang masih mengalaminya sebelum tampil. Jadi daripada malu ataupun panik, mending kamu terima saja sebagai bagian dari tubuhmu yang sedang bekerja melindungimu. Dengan memperbanyak latihan dan jam terbang, teknik relaksasi dan kepercayaan diri yang tumbuh, kamu bakal makin terbiasa menghadapi kondisi dalam tekanan seperti ini. Lagi pula gugup itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa kamu peduli dan ingin memberikan yang terbaik. Oke, segitu dulu, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.